Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 8 Oktober 2024. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita, kesibukan kita di hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama dari Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terkhususnya di pagi yang indah ini Engkau boleh membangunkan kami, dan kami pun boleh menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami kembali dalam berbagai tanggung jawab kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita
tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari pembacaan kita, satu tema yang kemudian akan kita renungkan bersama-sama, yaitu iman mesti berdampak. Iman mesti berdampak. Salah satu ajaran Protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan, berdasarkan pada Roma 3 dan 4. Ajaran itu amat populer, terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah, sola gratia, dan hanya oleh iman, sola fide. Akan tetapi ajaran tersebut tidak mendorong kita mengabaikan perbuatan. Malahan perbuatan baik menjadi kesatuan dengan ajaran dibenarkan karena iman. Bacaan ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari saksi-saksi iman sejak perjanjian lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan di dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar, karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa, serta tekun di dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Ibarat dua sisi mata uang. Beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah rentetan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar menyatakan di dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan hari ini menegaskan bahwa respon terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan bagaimana kita merespon dengan berlomba dan tekun dalam perlombaan iman, dan melakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kita diajak untuk menjalani kehidupan kita dengan memiliki komitmen hidup, memulai pola hidup yang menyatakan dan mewujudkan iman itu di dalam tindakan kita, perkataan kita, dan seluruh aspek di dalam kehidupan kita,
semuanya kita lakukan dan tidak lupa bagaimana kita melakukannya itu sambil mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas setiap anugerah dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami baca, dengarkan dan juga renungkan di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi landasan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk senantiasa menyatakan iman kami, mewujudkan iman itu di dalam kehidupan kami, sehingga iman itu tidak hanya berdampak dalam kehidupan kami, tetapi juga dapat berdampak bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai tanggung jawab kami. Untuk itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami senantiasa menjalani tanggung jawab kami dengan terus mengandalkan Engkau di dalamnya. Demikian untuk keluarga kami. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, baik pendidikan mereka, pekerjaan mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka. Engkaulah yang menjaga mereka dan memberikan mereka kesehatan serta kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Almanrea, di dalam kehidupan mereka masing-masing, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, berbagai tanggung jawab mereka, bahkan masa muda mereka, pertumbuhan mereka, semuanya itu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalamnya, campur tanganlah dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan bahwa Engkau selalu menyertai mereka, memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalam proses pemulihan mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Juga bagi di antara kami yang dalam duka cita, hadirlah di tengah-tengah mereka, nyatakanlah kasih-Mu, penghiburan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Demikian juga untuk orang tua kami segenap lansia, berkatilah masa tua mereka, sertai masa tua mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka, sekalipun mengalami kemunduran dalam fisik, tetapi iman mereka tetap teguh, tetap semakin kuat, dan tetap percaya bahwa Tuhan menyayangi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami. Kiranya pelayanan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam melakukan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 8 Oktober 2024. Untuk itu, mari kita senantiasa menyatakan iman kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.